Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali, berdiskusi kembali pada kajian intensif Quran minggu ketiga edisi Ramadan yang diselenggarakan oleh Istana Quran Universitas Negeri Medan. Baiklah, sebelum saya sebagai MC membacakan rundown kita pada siang hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Raihan dari Bruku, berasal dari Kota Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Studi kuliah sekarang semester 2 pada Prodi Teknik Sipil Unimed, pada Prodi Teknik Sipil Universitas Negeri Medan. Baiklah, saya akan membacakan rundown yang akan kita diskusikan kembali. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, yaitu dengan saya sendiri. Kemudian akan dilantunkan ayat suci Al-Quran oleh Abangda Wira Hadi Sugara. Selanjutnya ada penyerahan forum MC kepada moderator dari Raihan, saya sendiri, kepada Abangda Fajar Maulana Nasution. Kemudian kita masuk kepada acara inti, yaitu talk show yang akan dibincang-bincang, yang akan didiskusikan oleh Abangda Fajar Maulana Nasution bersama pemateri yang Masya Allah kita ketahui bersama, yaitu Abangda Adnan Tumangger. Alhamdulillah Abangda Adnan Tumangger sudah bergabung. Kemudian selanjutnya ada diskusi bersama dari partisipan seluruhnya. Kemudian penyerahan forum kembali dari moderator kepada MC saya sendiri. Selanjutnya ada doa, insya Allah akan dibawakan oleh Abangda dan Tumangger. Selanjutnya penutup atau sesi dokumentasi, yaitu foto bersama yang akan dipandu oleh Abangda Fajar Maulana Nasution. Baiklah, agar mempersingkat waktu, karena sepertinya forum ini tidak sabar untuk talk show-nya. Kita lanjut saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Abangda Wira Hadi Sugara. Kepada Abangda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan yang begitu menggetarkan hati dari Abang Dawirah di Sugara. Terima kasih. Semoga pembaca dan pendengar sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada talk show. Sebelum kita masuk kepada talk show, saya sebagai MC ingin memberikan forum kepada Abangda Fajar Maulana Nasution. Apakah Abangda sudah ada berada di sini? Ya, sudah Rayhan, sudah. Bagaimana kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, forum saya berikan kepada Abangda Fajar Maulana Nasution sebagai moderator. Kepada Abangda dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Suaranya kedengaran jelas ya Rayhan ya?
Kedengaran Bang, kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabihil hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala Rasulullah aidan, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat-Nya yang tak terkira. Ya, salah satu bentuk rasa syukur itu adalah dengan melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian tak lupa pula, marilah senantiasa kita curahkan solawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang mana alasan diciptakannya dunia adalah karena diciptakannya Rasul. Dan bahkan semenjak Nabi Adam pun heran mengapa nama Nabi Muhammad itu disandingkan dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata memang sudah dipersiapkan. Jadi kalau dirujuk alasan-alasan kembali mengenai mengapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah ya alasan diciptakannya dunia, manusia dan semua isi ini ya, semua yang kita jumpai di dunia ini adalah karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mungkin sedikit penjelasan tadi di awal, ada beberapa ayat yang disampaikan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, ya, sebagai penjelas. Kemudian disampaikan juga yang menjadi sandaran dari Istana Quran atau landasan. Kalau kita lihat di Instagramnya Istana Quran IQ_Unimed itu ada satu hadis yang dijumpai di bio Instagramnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik di antara kalian, kata Rasul ya, baik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an kemudian juga mengajarkannya. Dan ada juga tadi disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, artinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang kemudian bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Mungkin tanpa memperpanjang kalam, sudah banyak sekali ya penyampaian pendahuluan yang sudah disampaikan. Mungkin sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Maulana Nasution. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Unimed Stambuk 2020. Kemudian saat ini di Istana Quran diamanahkan sebagai ketua umumnya. Ketua umum. Kemudian alhamdulillah ini sudah bersama kita juga pemateri kita, Ustadz Adnan Tumangger. Mungkin sebelum kita talk show bersama Ustadz, mungkin kepada Al Ustadz mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz.
Tafadhol Ya, Ustaz. insyaallah. Ini diperkenalkan apa aja nih? Nama, terus tempat tinggal, apa Nama, lagi? nama kemudian eh, kuliah ya, kuliah di mana, Oh, kemudian kalau bisa beserta prestasi lah kalau Ustaz kan, kalau anak nggak ada prestasi. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Adnan Tumangger, kuliah. Oh, tunggu. Nama Adnan Tumangger, tempat tanggal lahir, Tanjung Jombal, Papua Barat, 13 November tahun 2000. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Dan alhamdulillah prestasi yang saya sudah dapatkan yaitu paling tertinggi juara 1 MTQ nasional pada tahun 2014 di Kepulauan Riau, Batam. Dan masih ada lainnya seperti juara di Kota Medan, di Provinsi Sumatera Utara, dan di MTQ mahasiswa tingkat nasional. Ya mungkin cukuplah ya perkenalannya ya. Ya cukup cukup Ustaz. Ya. Oke, mungkin saya juga lupa tadi tempat tanggal lahir ya. Tempat tanggal lahir saya itu di Padang Semimpon 4 Januari 2002. Oke, tadi sudah perkenalan dari pemateri kita, Ustadz. Mungkin karena ini sesi talk show, mungkin kita akan dua arah ya, Ustadz ya. Ya, mungkin Ya, saya ya. akan bertanya-tanya. Sebenarnya pertanyaan juga belum dipersiapkan. Betul, betul, betul. Pertanyaan. Biasa kan kalau talk show itu kan kasih pertanyaan juga, ya kan. Tapi si Royhan nggak ada ngirim gitu. Iya, Ustadz. Nggak ada. Tanpa persiapan. Iya, tapi nggak apa-apa, nggak apa. Nanti mungkin sembari talk show ini kepada partisipan yang sudah berhadir bisa dicantumkanlah di kolom chat ya pertanyaannya jika ingin bertanya. Ya. Ini berkaitan dengan tema kita Bang kan? Itu ada background Zuma Bang tuh kan. Tips dan trik Iya, menang MTQ cabang Mujawat dengan variasi irama membahana ya. Masya Allah. Oh. Iya, seputar tema lah kira-kira Ustaz kan. Ini mungkin sudah muncul pertanyaan mengenai bagaimana tips dan trik mengingat prestasi Abang juga tadi kan sudah masuk ke tingkat nasional MTQ dan stop dulu. Dan kemudian juga banyak prestasi lainnya yang belum disebutkan sebenarnya, dan saya juga termasuk salah satu penggemar ya, fans dari Al-Ustaz ya, karena sering juga mantau gitu kan, yang dari kecil suka lihat MTQ seperti itu. Tips dan trik lah selama ini dari pengalaman Abang pribadi, karena kan kok tips dan trik misalnya itu kalau kita cari di Google ya banyak ya tips dan trik untuk menang MTQ dan lain sebagainya, tapi ini dari pengalaman pribadi Abang lah semenjak kecil gitu kan, tahun 2014 sampai sekarang tuh udah tahun 2022, udah 8 tahun udah berprestasi di MTQ ya. Saya kira sudah banyak itu pengalaman atau nilai-nilai yang sudah Abang ambil dari MTQ, atau dari bagaimana perjuangan Abang belajar mengenai mujawat ya. Bagaimana kira-kira Bang tips dan trik bisa dikatakan khusus lah untuk pengalaman pribadi Abang sendiri dari dulu? Masih apa mic-nya Bang? Ya. Ya pada tahun 2010, saya kan masih di kampung tuh ya, tahun 2010. Terus pada kala itu hari Jumat. Jadi ada ayah angkat dari Medan atas nama Pak Aswin Bancin. Pak Aswin Bancin ini seorang dosen dari
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi pada saat itu dosen dari UMSU itu ada studi apa? Studi banding ya, studi banding ke Aceh Singkil. Ya pas hari Jumat itu mereka singgah sholat Jumat di kampung saya. Mungkin Rehan Rutu tahu kan kampung saya di mana? Itu di Najombal, Papua Barat. Disuruh azan Jumat. Singkat cerita, selesai sholat Jumat, ayah angkat saya tadi manggil gitu. Dia bilang, suara suara adik bagus katanya. Mau nggak saya sekolahkan di Medan gitu. Dan alhamdulillah saya jawab, karena kan masih kecil kita kan, masih nggak tahu apa-apa. Terus bilang, langsung aja jawab itu, mau gitu. Jadi beberapa bulan kemudian itu dibawa ke Medan. Terus tinggal di asrama. Jadi ayah angkat tadi membawa saya belajar di keliling-keliling kota Medan lah. Yang pertama kali saya belajar bersama Ustadz Ahmad Kumaidi namanya. Ustadz Ahmad Kumaidi. Guru pertama kali saya itu Ustadz Ahmad Kumaidi. Jadi beliau itu membawa saya, mengajari saya dari awal, dari nol, terus membawa MTQ antar masjid ke masjid, antar kelurahan, dan antar kecamatan. Dan saya pertama kali itu belum mendapatkan juara gitu. Jadi ketika saya belum dapat juara gitu, saya berpikir bagaimana ya supaya saya mendapatkan juara gitu. Jadi dengan cara lebih giat belajar, kerja keras. Yang terpenting itu adalah minta doa restu dari kedua orang tua. Dan tahun 2012 saya mengikuti MTQ Kota Medan. Jadi alhamdulillah di situ saya mendapatkan juara harapan 1 kalau nggak salah. Kalau nggak lupa ya. Harapan 1 MTQ anak-anak 2012. Dan lanjut saya mengikuti MTQ di Kabupaten Deli Serdang 2012. Dan alhamdulillah disitulah saya mulai karir yang sesungguhnya gitu ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 pada MTQ kala itu 2012 di Deli Serdang dan melanjutkan tingkat provinsi 2013 di asrama haji. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan juara 2 pada MTQ provinsi kala itu 2013. Pada saat MTQ 2013 itu yang diadakan di asrama haji, karena itu kan selanjutnya ke MTQ nasional kan. Jadi yang juara 1, 2, dan 3 itu diseleksi lagi untuk menuju MTQ nasional di Bangka Belitung. Dan alhamdulillah saya belum mendapatkan rezeki untuk berangkat ke nasional. Dan saat itu saya bekerja keras lagi, latihan terus-menerus. Dan Ustadz Ahmad Humaydi juga membawa saya ke tempat Ustadz Zaini Lubis, Ustadz Darwin Hasibuan, dan Ustadz Fadlan Zainuddin. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 saya mencoba lagi ikut MTQ di Kota Medan. Yang diadakan di MTQ Kota Medan itu pada tahun 2014 itu di Kecamatan Medan Helvetia. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Singkat cerita, lanjut ke MTQ provinsi yang diadakan di Binjai 2014 dan alhamdulillah juga saya mendapatkan juara 2. Jadi pada tahun 2012 sampai 2014 itu saya belum pernah mendapatkan juara 1 MTQ provinsi. Tapi alhamdulillahnya tahun 2014 itu juga diadakan yang namanya seleksi. Ketika itu kami diseleksi antara juara 1, 2, dan 3 dan alhamdulillahnya saya mendapatkan rezeki untuk berangkat ke nasional yang diadakan di MTQ nasional di Batam, Kepulauan Riau. Ketika itu pada tahun 2014 itu MTQ nasional di Batam, saya lebih kerja keras lagi, yang namanya olahraga, lari pagi, terus berenang, itu saya lakukan supaya memperhalus suara dan memperpanjang nafas juga bisa, insya Allah. Dan alhamdulillahnya tahun 2014 itu saya mendapatkan juara 1. Disitulah saya diberikan gelar ya kan, Korek Nasional, Masya Allah.
Jadi masih banyak lagi eh, yang sudah saya dapatkan. Ini karena keberkahan dari Al-Quran juga kan. Jadi mungkin ditanya tipsnya apa sih gitu. Kalau tips dan cara untuk juara itu, ya harus harus kerja keras, gitu. Kerja keras, belajar yang giat, terus disiplin dan takzim kepada guru. Mungkin itu tipsnya. Dan kalau dibilang apa ya? Kalau seorang qori itu kan harus mempunyai suara yang bagus juga kan. Tapi kalau seseorang yang tidak mempunyai suara memungkinkan gitu, mungkin itu berat juga sih. Karena kan di qori itu yang pertama kali dilihat itu adalah suara. Jadi kalau kita tidak mempunyai suara yang memungkinkan, mungkin sekeras apapun kita latihan, itu mungkin tidak tidak bisa juga tuh. Ya mungkin itulah sedikit tips dari saya. Ya, sedikit ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya, teman-teman mungkin ya daripada diam kan, mending catat tuh apa yang dibilang Ustaz tadi, Masya Allah. Ada 3 tips ya tadi. Yang pertama, eh, kerja keras ya. Kerja keras, Ya, kemudian disiplin, takzim kepada guru ya, Masya Allah. Dan suara juga menjadi modal utama ya, Ustaz. iya. Paling Suara. utama itu adalah suara ya. Ya, Masya Allah. Ya, Saya juga mengenai mendengar tadi yang pembaca Al-Quran tadi suaranya juga bagus. Mungkin lebih lebih giat lagi belajar ya kan. Insyaallah pasti apa yang dicita-citakan mungkin akan tercapai insyaallah. Mungkin menjadi seorang qori nasional juga insyaallah. Mudah-mudahan. Insyaallah amin ya. Itu salah satu kadar istana Quran juga Ustaz. Sengaja Masya memang Allah. biasanya memang Raihan yang ngisi Ustaz untuk Oh tilawah kalau Quran. Rehan kalau Rehan udah bosan mendengar ya. Makanya diganti. Iya. Oke, itu tadi ada sebenarnya saya juga kemarin sempat diskusi sama seorang imam juga di Masjid Baitur Rahman Unimed, nah ketua BKM. Dia Hmm. punya saudara banyak itu berkecimpung di MTQ dan dia mempertanyakan satu hal Ustaz. Satu hal. Mengapa setelah misalnya MTQ itu kan sudah digelar kan? Juara 1, juara 2, juara 3 sudah dapat. Itu mengapa harus dites lagi seperti itu pertanyaannya Ustaz? Karena dikhawatirkan kan memang seharusnya yang pasti-pasti kan itu juara 1 langsung dibawa ke sana. Iya. Itu kalau pandangan menurut dia ya Ustaz ya. Juara 1 langsung dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi Hmm. kenapa harus dites lagi seperti itu Ustaz? Oh Apa iya. pertimbangan dari sananya atau dari pihak MTQ yang menggelar gitu Ustaz? Ya mungkin Dewan Hakim itu kan yang ada namanya menimbang dan seterusnya. Jadi pada saat final itu mungkin yang juara 2 dan juara 3 itu mungkin suaranya lagi kurang sehat, ya kan. Tapi ketika diseleksi lagi suaranya tambah bagus, tambah kuat dan lagunya juga tambah mantap gitu kan. Jadi mungkin Dewan Hakim itu melihat dari situ mungkin. Tapi ini menurut dari saya sendiri ya, kalau dari itu kan peraturan dari LPTQ ya, Lembaga Tilawatil Quran kan. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Jadi mungkin saya nggak tahu mungkin pemikiran dari LPTQ itu bagaimana, mungkin entah satu pemikiran dari saya juga kan. Ya mungkin di situlah. Karena kan Dewan Hakim itu menimbang dan seterusnya kan. Setiap MTQ itu pasti pas pengumuman Dewan Hakim mengatakan menimbang dan seterusnya. Jadi mungkin itu. Ya Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berarti pertimbangan Dewan Hakim harus dimatangkan lagi seperti biasa ya. Iya Di, betul. kemudian ini sebenarnya titipan dari diskusi saya dengan beliau kemarin. Jadi beliau mempertanyakannya, mungkin nanti bisalah dikasih jawaban sama beliau. Ya, oke. Selanjutnya mengenai guru-guru tadi ya, masya Allah luar biasa tadi ada banyak guru yang disebutkan.
Salah satunya dari Iya. Nasibuan, kemudian Ustadz Fadlan Zainuddin. Ini dua-duanya Qori internasional ya Ustadz ya? Iya, semua Ustaz Zaini Lubis juga Qori internasional. Insya Allah. Ini anak hanya kenal sedikit aja. Saya hanya kenal sedikit. Ya mungkin bisa diperjelas Ustadz, diperkenalkan mungkin satu persatu gurunya Ustadz. Gimana? Diperkenalkan atau Oh, tahu ada iya, yang iya. belum kenal gitu. Oh iya. Yang pertama itu guru saya itu namanya Ustadz Ahmad Humaydi. Beliau tuh tinggal di Medan, tapi kampungnya di Batubara. Terus yang kedua, Ustadz Lagut Sultan Pulungan. Ustadz Lagut ini mempunyai suatu lembaga yaitu namanya Bapkosika. Beliau ini sangat luar biasa karena banyak murid-murid yang sukses yang telah diajari. Terus yang ketiga itu Ustadz Haji Darwin Hasibuan. Mungkin semua udah kenal ya. Ustadz Darwin Hasibuan itu salah satu Qori internasional, Qori terbaik dari Indonesia. Dan yang keempat, Ustadz Zainul Lubis. Kalau Qori-Qori di Indonesia ini mengatakan Ustadz Zainul Lubis ini adalah pakar lagu di Sumatera Utara. Pakar nagom, Ustadz Zainul Lubis. Terus Ustadz Zainul Lubis ini mempunyai adik yaitu Ustadz Gamal Abdul Nasir Lubis. Beliau juga guru saya. Dan ini harus diperkenalkan semua gitu. Boleh Ustadz, boleh, boleh. Oke, oke. Ada namanya Ustadz Tua Sirait. Beliau juga salah satu guru saya. Ustadz Tua Sirait, Ustadz Saifuddin Hazmi Lubis, Ustadz Ahmad Muhajir, eh, Ustadz Muhajir dari Jakarta, dan guru yang paling saya apa ya, saya senangin gitu, yaitu Ustadz Adli Azhari Nasution. Beliau itu Qori internasional di Arab Saudi dulu, di Mekah. Tahun berapa gitu. Mungkin kita belum lahir, beliau sudah jadi Qori internasional. Beliau tinggal di Bogor, Ustadz Adli Azhari. Mungkin itulah nama-nama guru saya. Masya Allah ya. Banyak ya gurunya. Ya tapi Kalau masih banyak lagi yang nggak bisa disebutkan namanya satu persatu kan. rata-rata bermarga ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Ini Raihan murid Ustadz katanya. Murid ngaji gitu. Murid terbaik. Murid terbaik Masya Allah. Raihan ya. Oke. Mengenai MTQ tadi ya. Mengenai MTQ. Karena memang pertanyaan sebenarnya belum disiapkan Ustadz. Ini Iya, tadi nggak apa, nggak apa. waktu. Apa sharing-sharing aja gitu, nggak apa. Ya, sharing-sharing aja ya. Sharing ini mengenai pengalaman Ustadz lah. Kalau taraf nasional tadi sudah ya tahun 2014 juara 1 di Batam. Nah. Nih, kebanyakan kori-kori itu diundang keluar ke internasional. Misalnya dari Bang Sibun pernah diundang ke India, Pakistan gitu kan. Ustadz Salman Amrillah pernah juga diundang ke luar juga. Kalau Ustadz ada pengalaman Ustadz sendiri, apalagi sekarang juga Ustadz Syamsuri Firdaus pernah collab sama Ustadz juga ya di YouTube ya. Sering kan Pak? Iya. Sering udah diundang ke Amerika jadi imam masjid. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau Kalau sangat luar Ustadz biasa. gimana? Kalau kita ya imam-imam masjid-masjid di sini aja lah. Ya, kalau dibilang ya undangan tuh. Kalau di Indonesia alhamdulillah sudah banyak beberapa kota yang saya datangin untuk acara-acara gitu seperti di apa ya? Di NTB juga pernah, di Surabaya, di Sulawesi Tenggara, Kendari, mana lagi ya? Ya Jakarta, ya alhamdulillah lumayan lah banyak. Tapi kalau di luar negeri itu masih di Malaysia sama Singapura. Kalau di Bangladesh itu memang ada sih undangan, cuman masih online gitu. Karena kan kemarin tuh ada eh, yang namanya COVID-19 ya, masih ada corona-coronanya, jadi nggak berangkat gitu. Jadi online aja gitu. Mungkin kalau antar negara tuh masih tiga, masih dua sih, masih dua. Malaysia sama Singapura. Dan alhamdulillah tahun 2017 itu saya mendapatkan hadiah umroh dari jamaah yang suka terhadap Qori, dan saya dan Samsuri itu diumrohkan dulu tahun
tahun 2017 karena dari keberkahan Al-Quran juga, alhamdulillah. Ya, insyaallah ya sudah 2 negara, ya, Malaysia dan Singapura. Singapura kalau tidak salah itu Syamsuri Firdaus internasional di sana ya Ustaz. Iya, Syamsuri Firdaus tahun 2012 itu. Iya, insyaallah. Saingan ketat ya dulu Ustaz ya. Itu guru saya, tuh guru saya. Guru, Masya Allah. Guru ya. Oke. Eh, bicara mengenai keberkahan Al-Quran nih Ustaz. Kita ganti-ganti lah topiknya karena memang nggak dipersiapkan. Jadi kebanyakan ya di antara kita nih yang belajar Al-Quran itu kan banyak yang kemudian punya persepsi masing-masing gitu Ustaz ya. Ada yang nggak terlalu apa dengan MTQ, ada yang sangat antusias terhadap MTQ, ada yang kemudian menahan diri gitu, atau ada semacam stereotype atau ada semacam stigma pemikiran bahwa ikut MTQ itu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai gitu. Apalagi kemudian banyak ditemukan video-video di YouTube yang tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Ada dikatakan kori lucu, kori apa itu kan agak kurang pas gitu kalau menurut pandangan ini ya. Nah, bukan pandangan saya gitu Ustaz. Kan ada banyak pandangan di antara kita ya. Ustaz mungkin sudah tahu banyak mengenai itu. Ada yang tidak pas menurut mereka, kemudian jadinya padahal sebenarnya MTQ ini bisa dikatakan dakwah paling luar biasa kalau mendakwahkan Al-Quran ya Ustaz. Nah, menurut Ustaz mengapa kemudian seseorang itu yang kemudian belajar Al-Quran itu harus mensyiarkan Al-Quran, salah satunya melalui MTQ, atau bagaimana tanggapan Ustadz terhadap orang-orang kemudian yang menahan diri terhadap semacam MTQ gitu atau semacam mujawad, kemudian menahan diri juga untuk tidak bernada ketika membaca Al-Quran, tidak setuju dengan adanya nagom-nagom. Nah, gimana menurut pandangan Ustadz pribadi? Iya, menurut pandangan saya itu ya, kalau yang dibilang orang yang membaca Al-Quran dengan tidak bernada itu, jadi contohnya kalau imam, misalnya imam masjid itu, jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Jadi kan datar gitu, nggak ada aura apa ya, aura yang membuat kita nyaman gitu kan. Jadi kalau ketika kita menggunakan nagom, ketika imam murattal itu, ya pasti jamaah juga senang mendengar, tenang mendengar, jadi sholat juga khusyuk gitu kan. Jadi menurut saya kalau tentang nada-nada ini ya mungkin harus diberlakukan sih. Dan yang kedua tadi, orang-orang yang tidak setuju dengan MTQ ya. Jadi menurut saya itu, jadi kita di MTQ ini juga kan salah satu mensyiarkan Al-Quran. Karena kan ini suatu perlombaan yang sangat besar. Terus sampai ke internasional. Jadi kalau menurut saya itu, pemikiran orang-orang yang tidak setuju dengan MTQ ini mungkin tidak sependapat dengan saya ya. Karena kan di situ kita mensyiarkan Al-Quran dan kita juga mendapatkan pahala juga, pahala dunia dan akhirat juga. Ya mungkin begitulah pandangan dari saya. Karena kan yang kita baca ini adalah Al-Quran ya. Jadi satu huruf saja kita baca Al-Quran, pahalanya dibalas 7 kali lipat atau 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ruginya kalau kita belajar Al-Quran terus membuat nada. Yang terpenting itu kita nggak asal-asalan ya buat nadanya ya. Karena kan nagom Al-Quran ini pusatnya yaitu dari Timur Tengah. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti dari Timur Tengah, dari pusat. Masya Allah. Ya, Ustaz. Apalagi kok dari Timur Tengah itu ada Hijaz ya Ustaz? Hijaz Semua, kebanyakan. iya Semua ya. banyak. Ya. Ini kurang pengetahuan sebenarnya Ustaz mengenai nagom-nagom juga. Tapi sangat
antusias gitu dengan MTQ dari dulu, pengen terus ikut. Tapi kesempatannya, rezekinya belum kesampaian Ustaz. Tingkat kota, Hmm. tingkat apa belum, kecamatan. Insya Allah mudah-mudahan kalau kerja keras lagi, insya Allah pasti bisa. Inilah kalau dari saya pribadi Ustaz, gimana suaranya Ustaz? Bisa nggak ini? Belum mendengar tadi suara ngaji gitu. Kalau ngomong tuh kita nggak tahu gitu karakter suaranya gimana. Harus ngaji dulu ya Ustaz ya, baru Iya, bisa nih. harus ngaji dulu. Heeh. Iya, ini ada beberapa pertanyaan juga Ustaz dari partisipan nih. Satu ada yang Boleh. mengatakan gini pertanyaannya. Cara mempunyai napas panjang dan biasanya Ustaz latihan apa yang cukup berpengaruh bertambah panjang gitu napasnya Ustaz? Latihan apa yang paling berpengaruh? Kemudian yang kedua, gimana Ustaz? Dijawab satu persatu Ya, atau dikumpul? ya jawab satu persatu dulu ya. Satu. Jadi kalau latihan nafas itu, ya latihan nafas itu bisa dengan olahraga juga, lari pagi. Terus biasanya kalau saya latihan nafas itu caranya membaca ayat yang panjang itu. Contohnya dari surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha sampai was-sama'i wa ma banaha. Jadi saya contohkan dulu ya, seperti ini. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء. Terus kita coba lagi sampai wassama'i wa ma banaha. Jadi perlahan-lahan kita latih terus. Jadi kalau kita latihan seperti itu, maka nafas kita, eee, sedikit tambah sedikit itu pasti bertambah gitu. Jadi tergantung kita sih, kalau kita rutin latihan seperti itu insya Allah nafas kita panjang. Ini saya dapat juga dari ustad-ustad yang kayak Bang Salman Amrillah, Ustad dari Hasibuan, Ustad Salim, mungkin bisa dilatih nanti di rumah. Ustad Ustad Rehan Brutu juga nafasnya panjang. Ya, lanjut lanjut. Ustaz Hendro tuh memang udah sering tampil Ustaz. Bosan Iya. dengannya Ustaz. Ya. Lagi Unimed semua organisasi undang dia Ustaz. Allah, luar biasa luar biasa. Ayo, ayo lah. Ini Ustaz pertanyaan kedua Ustaz. Nah, bagaimana cara Ustaz latihan grenek atau cengkok yang baru-baru gitu? Dari mana dapat variasi Oh, dan ide? latihan grenade ya, apa, trailing suara gitu ya? Lebih ke irama Ustaz. Cengkok-cengkoknya Ustaz yang baru-baru. Oh, ke irama. Iya. Ya, kalau latihan irama tuh mungkin kita sering mendengar dari latihan kita, dari guru-guru kita. Jadi kita lebih lebih banyak mendengar itu sih, mendengar dan mencoba. Karena kan variasi-variasi itu juga banyak di YouTube gitu. Seperti ada Ustadz Samsuri Firdaus, Ustadz dari Nasibuan, Ustadz Mukmin Ainul Mubarak, terus Syekh Mustafa Ismail, Syekh Mahmud Sahad, Syekh Anwar Sahad, Syekh Sahad Anwar. Pokoknya banyak di YouTube itu banyak. Yang terpenting kita sering mendengar aja, mendengar dan mencoba gitu. Kita taklid dari syekh-syekh itu, insya Allah pasti bisa kita dapatkan variasi-variasi tersebut. Kuncinya sering mendengar apa dah Ustaz ya? Sering mendengar tilawah ya Ustaz. Iya, Kebanyakan memang eh tak dengarkan tilawah kan, dengarkan yang lain. Nah, ini Ustaz. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan satu lagi. Latihan hmm. pernapasan atau olahraga seperti apa yang biasa dilakukan oleh Ustadz? Kemudian atau ada makanan khusus yang boleh dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi sebelum show gitu Ustaz? Oh ya gitu ya. Kalau latihan nafas itu olahraganya bisa lari pagi, terus badminton juga bisa tuh salah satu olahraga yang bisa menjaga nafas.
Tapi dengan cara ya harus serius, nggak ada main-main gitu kan. Kadang kan kalau kita latihan olahraga ini sama teman-teman itu kadang-kadang bergurau, terus ketawa-ketawa. Jadi nggak fokus gitu. Jadi sama aja kalau nggak serius gitu kan. Jadi kalau kita latihan nafas itu harus serius juga. Berenang juga bisa, lari pagi juga bisa. Mungkin kalau di lapangan bola itu mungkin 10 kali putaran gitu. Jadi kalau sudah 10 kali putaran ya jalan-jalan kecil gitu, terus, kita barengin dengan tilawah, insyaallah nafas kita panjang. Terus, soal makanan ya, makanan khusus itu mungkin nggak ada sih, cuman, yang namanya qori, penyanyi dan lain-lainnya yang, menggunakan suara itu, ya pasti ada pantangannya juga, harus menjaga suaranya kan. Yang pertama itu yang paling dipantangkan untuk es, itu paling dipantang. Terus, gorengan yang berminyak-minyak yang berlebihan lah. Tapi kalau kalau seadanya aja mungkin nggak apa-apa sih. Cuman ada beberapa juga, qori-qori dunia ini mungkin nggak ada halangan gitu, seperti Ustadz Darwin itu kalau minum es, merokok, terus begadang itu, suaranya nggak bermasalah gitu. Ya itulah anugerah dari Allah gitu kan. Mungkin beberapa orang aja sih yang kayak gitu. Tapi kalau kalau kayak kita yang suara pas-pasan gitu, ya harus istirahat yang cukup, terus, menjaga makanan, terus, olahraga juga. Ya Ustaz, Masya Allah ya. Raihan juga kemarin Ustaz ya. Ya, ke bandaran ya Ustaz ya. Ini ya Ustaz, ada pertanyaan satu lagi nih. Fakta atau mitoskah gurah dan mengembunkan air dapat membuat suara lebih. Oh gitu ya, kalau gurah ya, eee, itu saya nggak tahu sih, karena kan saya nggak pernah gurah gitu. Jadi ada yang mengatakan kalau gurah itu nanti ada yang sakit juga, terus ada yang bagus juga. Jadi ada 2 pertimbangan sih. Ada orang yang setelah gurah suaranya nggak baik, terus ada orang yang setelah gurah itu suaranya tambah bagus gitu. Jadi kita nggak mau ngambil resiko gitu ya. Jadi apa adanya aja, yang terpenting kita latihan. Terus kalau air embun itu juga saya nggak tahu, nggak pernah coba sih. Kalau suara bisa nggak serak gitu ya, pertama dijaga makanan, terus, biasa mengkonsumsi apa, jahe ya, jahe. Bisa digigit juga, dikunyah gitu. Ya insyaallah, itu aja sih. Ustaz, Masya Allah. Jaga makanan dan olahraga ya Ustaz, kuncinya ya. Iya, Kalau dari segi fisik ya. Ini bicara mengenai itulah menjaga olahraga kemudian menjaga makanan juga kan. Kebanyakan kori-kori kita juga gemuk ya Ustaz ya. Gemuk. Ya kesannya kan memang banyak makanan jarang olahraga gitu kan. Kalau ini bagaimana Ustaz kasusnya? oh itu ya. Soalnya Kalau saya juga kore-kore gemuk. kalau kore-kore kita yang gemuk tuh, ya mungkin dari dulunya memang udah gemuk gitu. Jadi untuk menguruskannya agak susah gitu. Kayak kita yang kurus ini dari dulunya yang kurus, mau gemuk ya nggak bisa, udah makan banyak, terus istirahat yang cukup juga, tapi nggak gemuk gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya sih. Terus kadang memang, kebanyakan pori-pori yang gemuk ini nafasnya pendek gitu. Tapi ada juga yang gemuk juga nafasnya panjang, kayak Syekh Muhammad Sahad itu kan badannya besar itu, tapi nafasnya wah bisa 2 baris, tergantung dari kita masing-masing lah. Kalau yang terpenting ya poinnya ya harus yang namanya latihan juga, itu aja sih. Ya, luar biasa. Yang penting latihan sekeras-kerasnya ya Ustaz ya. Iya. Dulu Keras-kerasnya. saya Oke.
Oke. Memang dulu kan sebelum berangkat nasional itu. Jadi saya pernah satu kali aja nggak belajar gitu. Nggak belajar tilawah sama ustadz saya gitu. Jadi ayah angkat ini bilang, "Ya udah pulang kampung aja lah kalau nggak mau latihan." Padahal satu kali aja nggak latihan. Jadi itulah mungkin eh, sekarang inilah saya tahu. Jadi kita itu harus kalau memang untuk sukses itu ya harus kerja keras betul gitu. Nggak ada yang namanya capek, terus harus disiplin gitu. Pokoknya latihan yang semaksimal mungkin gitu. Ya Ustaz, Masya Allah harus kerja keras betul ya. Itu satu Iya betul. kunci utama ya Ustaz. Dan kebanyakan memang eh, hanya sebentar aja udah bosan gitu. Ustaz. Sebentar Iya. udah capek, letih, ya Ustaz. Ya Ya namanya Ustaz, satu menuju lagi untuk Ustaz. sukses ya kan. Iya Ya. harus memang harus kerja keras yang gitu. Ya ada lagi? Ini ada lagi Ustaz, tips dan trik agar tidak grogi pada saat show gimana Ustaz? Soalnya grogi juga mempengaruhi kualitas suara. Iya betul ya. Ya ini salah satu apa ya cara ya memperbanyak jam tayang sih. Kita nampil di depan umum dulu gitu. Kalau udah banyak kita nampil di depan umum mungkin rasa grogi itu akan berkurang. Jadi kalau kita contohnya belum ada nampil di depan orang banyak gitu. Jadi tiba-tiba disuruh gitu ya pasti grogi memang. Saya juga pernah merasakan kayak gitu sih. Cuman karena sudah terbiasa nampil di depan orang gitu ya nggak grogi lagi. Kalau dibilang tipsnya ya nggak ada, cuman itu aja sih. Harus memperbanyak jam tayang nampil di depan orang. Memperbanyak jam tayang ya. Kebanyakan memang kalau ditanya tips dan trik ya Ustaz, tips dan trik dan kemudian yang lain-lainnya sebenarnya nggak ada ya Ustaz ya. Yang penting apa yang ada sesuai jalurnya gitu Ustaz. Iya. Harus tertib gitu disiplinnya. Kalau tips dan trik cara cepat dan lain-lain sebenarnya cara-cara praktis gitu Indomie ya. aja lah, ya kan? Kan instan ya. Soalnya kalau kalau seseorang yang ingin sukses itu nggak ada yang instan gitu. Jadi harus kerja Iya, keras. puasa Ustaz, tak boleh makan instan Ustaz. Oh iya ya. Ini Ustaz, satu lagi dari Raihan nih Ustaz. Motivasi untuk kadar istana Quran agar semangat latihan mujawad dan tidak takut mengikuti MTQ. Ustaz. Motivasi ya. Eh apa ya? Kalau motivasinya sih ya harus semangat aja sih. Nggak ada kata-kata motivasi, cuman harus latihan kuat gitu. Kalau seandainya kita ngasih kata-kata motivasi, terus orangnya juga nggak mau ngelakuin, cuman mendengar aja gitu kan, sama aja itu, kan kosong juga. Jadi ya tergantung kita kalau kita mau sukses, ya harus kerja keras, latihan yang maksimal, terus, takzim kepada guru dan minta ridho kepada kedua orang tua. Banyak orang-orang yang melihat kita ketika kita sudah sukses gitu, tapi mereka tidak melihat kita pas kita masih, merangkak gitu, merangkak untuk menuju kesuksesan tersebut. Jadi yang terpenting itu untuk teman-teman sekalian, kita itu harus, kerja keras. Seperti kata Pak Jokowi, kerja kerja kerja. Ya itu saja sih. Masya Allah, kerja ya, kerja keras. Itu Mmm. Raihan ya, dari gurunya langsung nih. Ini memang kok dapat dari info dari Raihan Ustaz ya. Katanya Ustaz juga pembina LPTQ di UMSU ya Ustaz? Oh iya di UMSU ya. Ya. Masya Allah. Ini sedikit sebab Cuman sekedar apa, sekedar sharing-sharing sama teman-teman aja sih di sana. ini kan istana Quran ibaratnya ini masih baru Ustaz kan? Masih baru. Jadi
Kalau mengenai mujawad itu belum ada pelatihan atau bimbingan secara khusus gitu Ustaz. Kalau di LPTQ UNSU gimana Ustaz kira-kira? Pergerakan atau kemudian eh, acara-acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan mujawad itu bagaimana Ustaz? Perkembangannya atau apa aja gitu yang dibuat? Ya kalau di UNSU sih, kalau tentang tilawah ya itu kalau kami di sana mungkin sebulan sekali manggil guru seperti Ustaz Zaini, Ustaz beberapa orang di sana gitu. Jadi kami manggil Ustaz Zaini, Ustaz Gamal sebulan sekali insya Allah. Insyaallah ya. Nah ini ada lagi nih. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Kasih tips dan trik buat para generasi muda agar cinta Quran Ustaz. Biarpun suara mereka tak bagus dan tak berbakat jadi qori, biar mereka tetap semangat dan cinta Quran, agar jangan sampai karena kualitas suara kurang bagus jadi penyebab kurang cinta Quran. Ya seperti di awal tadi yang Ustaz Fajar katakan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Baik-baik kamu yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Jadi kalau kita ini ingin termotivasi dalam belajar Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah salah satu kitab yang paling paling tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah. Terus Al-Qur'an ini juga perkataan Allah, firman Allah. Jadi kalau kita membaca salah satu ayat atau salah satu huruf aja, Allah memberikan berkali-kali lipat pahala kepada kita. Masa kita nggak mau sih untuk membaca Al-Qur'an aja? Karena kan ketika kita membaca Al-Qur'an, pahala yang diberikan oleh Allah itu kan sangat banyak pada kita. Jadi suara kita bagus atau tidak bagus ya kita tetap baca Al-Qur'an karena kan itu untuk kita juga nanti pada di akhirat juga. Dan ya itu sih. Tapi kalau kalau untuk yang lainnya nggak ada, cuman itu aja. Ya kalau kita baca Al-Qur'an ya dapat pahala. Kalau yang suaranya bagus itu, contohnya seperti qori, mendapat pahala, mendapat, dunianya lagi ya kan. Jadi nggak ada ruginya kita belajar Al-Qur'an ini gitu. Seperti si Rehan mungkin udah dapat dunianya mungkin. Gimana Rehan? Udah kan? Dengan Raihan sudah Ustaz. Di apa? Anak kan saya kan tinggal di masjid Ustaz kan, Masjid Baitur Rahman di Mhm. Met. Nah, jadi setiap Jumat Raihan lah muadzin. Iya, kayak Allah. gitu. Apalagi yang laki-laki kan. Jadi kalau orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an ini, banyak rezekinya, cukup sih, cukup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita sudah bisa tilawah gitu, ya kita dipanggil orang, terus nanti diminta ajarin sama diminta ngajarin anaknya, minta ngajarin saudaranya, apa segala macam. Terus kalau dibilang dunianya, ya pasti ada diberikan ya kan, ganjarannya. Seperti orang-orang yang sudah dikatakan qori-qori nasional itu ya ganjarannya juga besar gitu. Jadi nggak ada ruginya kita mempelajari Al-Qur'an ini. Sudah dapat pahala, terus dapat, dunia lagi, ya jadi enak gitu. Ya, luar biasa ya. Sudah dapat pahala, dunia enak ya Ustaz ya. Luar biasa. Iya. Ahli Quran insyaallah. Kemudian Ustaz ini kan Ustaz kan biasanya kalau MTQ itu kan cabang mujawad Ustaz. Cabang mujawad. Ini pernah nggak Ustaz nyoba cabang yang lain? Misalkan merotal, atau syarhil, atau apa lagi? Cabang-cabang yang lain lah Ustaz. Pernah nggak Ustaz nyoba gitu? Atau Eee, belajar? enggak enggak pernah sih, belum pernah. Cuman kalau yang dibilang qiraat itu mungkin saya ingin belajar juga tentang qiraat. Tapi kalau di dunia per-MTQ-an saya belum pernah pindah cabang gitu. Pokoknya dari kecil, mungkin dari kecil tilawah. Oh, tahun 2010 saya ikut murotal juga, tahun 2010. Masih di kampung sih, masih di kampung.
Cuman itulah murotal, tartil. Untuk yang lain tuh belum pernah. Ya Ustaz, Raihan nih katanya pandai juga dia qiraah Ustaz. Iya, dia juga sudah belajar qiraat ya. Di Al-Umri yang di mana ya tempatnya? Gimana Raihan? Open mic dulu. Si Di kambing mana? bang. Syekh Kambing. Al-Umri. Yang Al-Umri ya. dipimpin sama Ustadz Bang Fai ya? Iya bang. Syaiful Fai, Ustadz Syaiful Fai. Ini banyak ya lembaga-lembaga seperti itu Ustaz kan. Banyak ini kebanyakan memang apalagi mahasiswa ya, banyak kesibukan, kemudian banyak tugas kuliah, kegiatan keluar, organisasi dan lain sebagainya. Ini menjadi faktor apa juga ya? Faktor yang kemudian secara tidak langsung menghambat bagaimana kita belajar Quran, belajar tilawah di lembaga-lembaga seperti itu. Ini khusus untuk mahasiswa lah, karena kan kita istana Quran gitu kan, NIMED. Nah, khusus untuk mahasiswa, gimana cara kemudian untuk menyelaraskan perkuliahan, kemudian belajar Quran, tilawah, ikut MTQ, untuk syiar Quran dan lain sebagainya, supaya jalan gitu semua Ustaz, beriringan. Ustaz kan mahasiswa juga udah 3 tahun ya Ustaz, semester 6. Iya. Pengalaman juga. Kalau pengalaman saya sih, kalau mengikuti MTQ ini terus pas masa kuliah juga, ya dengan cara yang terakhir itu kita harus izin gitu buat surat dari LPTQ bahwasanya mengikuti MTQ gitu. Jadi mungkin dosen-dosen terus dekan kita juga udah ngerti gitu. Terus kita bilang aja ini salah satu mengharumkan nama universitas juga gitu. Pasti orang itu juga senang gitu. Jadi cara saya kayak gitu. Nggak ada yang lain lagi kan. Terus Ya Ustaz. bisa berjalan dengan bersamanya MTQ dan kuliah juga ya dengan cara ya kita kuliah online aja gitu pas MTQ itu aja sih. Ketika sudah selesai MTQ ya balik lagi. Ya Ustaz, Masya Allah ya. Raihan juga sering nih Ustaz, mengharumkan nama Unimed Ustaz. Allah. Masya Allah. MTQ-MN. Ini Ustaz kan biasanya terlihat di MTQ-N ya Ustaz. Kalau MTQ-MN, Ustaz ikut nggak? Ya ikut Ikut. dulu 2019 saya ikut MTQ mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia di Purwokerto, Jawa Tengah. Alhamdulillah saya dapatin juara 2 juga. Terus 2020 juga ikut di Universitas Muhammadiyah Malang, tetap mendapatkan juara 2 alhamdulillah. Iya. Masya Allah ya, sangat luar biasa. Mungkin masih banyak sebenarnya pertanyaan yang lain yang bisa dipertanyakan kepada Al Ustadz. Dan kata Raihan nih di kolom chat, pertanyaan kita tutup ya, luas semuanya katanya. Udah jam 3 ya. Masya Allah nih ya Ustadz. Raihan nih penerus nih, Ketua Umum Istana Quran. Amin. Amin Masya Allah. Terakhir lah Ustaz, terakhir sebagai closing statement. Ini kan sudah jam 3 Ustaz, sudah waktunya ya Ustaz. Jadi apa harapan Ustaz terkait dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Al-Quran, salah satunya Istana Quran ya. Apa harapan Ustaz? Kemudian apa cara gitu untuk kemudian mengatasi adanya stigma berpikir untuk mengatakan bahwa MTQ itu tidak bagus, MTQ itu tidak begitu merekomendasikan bagaimana pemaknaan kita terhadap Al-Quran gitu Ustaz. Dan terakhir sih untuk para pejuang Al-Quran saat ini, kemudian para orang-orang yang mensyiarkan Al-Quran apakah melalui MTQ dan lain sebagainya, apa motivasi dan juga saran dari Ustadz kepada orang-orang itu? Dengan 3 pertanyaannya Ustaz.
Bisa diingatkan Ustaz? Yang pertama tadi harapan ya, Harapan, harapan. harapan untuk para generasi Quran ya. Iya, Ustaz. Untuk lembaga-lembaga ya, semoga dapat melahirkan generasi-generasi yang Qurani yang dapat mengharumkan nama lembaga kita, terus lebih mencintai Al-Quran daripada yang lain seperti game online. Ya kan sekarang ini banyak pemuda remaja-remaja ini yang sudah hilang respect kepada Al-Quran. Eh, lebih mencintai yang namanya game gitu. Jadi harapan saya kepada teman-teman semua ya lebih mencintai Quran lah gitu. Karena kan di akhirat juga nanti Al-Quran yang menemani kita. Ketika kita membacanya di dunia, mencintainya di dunia, insya Allah Al-Quran lah yang menemani kita di akhirat nanti. Dan yang kedua, kedua tadi apa tadi? Berkaitan dengan stigma Ustaz, MTQ Oh, tidak stigma, MTQ tidak bagus gitu ya. ya, Em, kalau itu sih susah sih kalau eh, pemikiran yang kayak gitu. Karena kan kita di MTQ ini kan juga syiar memperkenalkan Al-Quran, memperkenalkan tilawah di dunia. Karena kan ini kan sudah zamannya zaman online semua kan, terus nanti ada di YouTube. Mungkin kalau sudah di YouTube itu untuk seluruh dunia bisa dapat melihat gitu. Jadi kalau eh, gimana ya? Kita itu harus berpikir bahwasanya kalau sudah apa namanya? Astagfirullahaladzim. Bentar. Yang namanya stigma kayak gitu sih kurang bagus sih menurut saya. Karena kan niat niat kita semua itu untuk memperkenalkan Al-Qur'an. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Dan kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Masa MTQ juga dipermasalahkan? Karena MTQ ini kan jalan yang bagus juga ya kan. Terus memperkenalkan untuk generasi-generasi kita untuk kedepannya bagaimana dan salah satu memperkenalkan tilawah di dunia gitu. Jadi kalau pemikiran yang kayak gitu ya mohon dihilangkan lah gitu. Terus yang ketiga, saya lupa tadi. motivasi dan saran Ustaz untuk para pejuang Quran gitu Ustaz. Ya itu Motivasi dan tadi yang tadi ya. Motivasinya ya ya itu tadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya dapat pahala, terus mendapat dunianya juga. Jadi nggak ada ruginya kita mempelajari yang namanya Al-Qur'an. Kalau ya itu sih motivasinya. kan Ustaz, nah tahu kan ada yang kemudian salah dalam mensyiarkan Quran, apakah perlakuannya terhadap Al-Quran, perlakuannya terhadap sesama gitu Ustaz. Sarannya gitu Ustaz. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ya dalam mensyiarkan Al-Quran tentu ya kan ada yang kemudian eh, misalnya dia apa ya terlalu mensyiarkan Al-Quran seperti itu, jadi perlakuan terhadap Al-Quran itu kurang kurang sesuai dengan syariat gitu kan, misalnya Al-Quran taruh di bawah atau apa gitu kan, Oh, dan sebagainya, perlakuan-perlakuan yang kemudian tidak mencerminkan seorang pensyiar Al-Quran gitu Ustaz. oh gitu ya. Oh berarti ini lebih mengedepankan mencintai yang Al-Qur'an ya. Ya Al-Qur'an caranya bagaimana gitu. Iya nggak? Iya betul Ustaz, betul betul. Ya tadi ya yang dibilang tadi, contohnya kalau kita membaca Al-Qur'an itu ya buatlah Al-Qur'an itu di atas melebihi apa lutut kita gitu kan. Itulah salah satu cara untuk mencintai Al-Qur'an juga menghormati Al-Qur'an. Jadi yang kedua itu ya sering membaca Al-Qur'an karena kan kalau kita membeli Al-Qur'an terus nggak kita baca itu sama aja tidak mencintai namanya. Dan apalagi ya?
Ya itu aja sih. Mungkin yang lain mungkin sudah mengerti sih, cuman eh, dari saya itu aja. Karena kan kita sudah dapat berpikir positif gitu kan. Bagaimana eh, untuk Al-Quran untuk hal yang baik. Ya itu aja. Ya, oke Ustaz. Syukran kasih Ustaz atas jawabannya ya. Luar biasa bisa sharing-sharing bersama Ustaz secara langsung seperti ini. Kesempatan yang langka ya. Ada Raihan yang menjadi link lah yang menghubungi itu. Iya Dan kemarin tuh dibilang Rehan ya kan. Jadi pemateri gitu. Sebenarnya saya nggak pandai cerita-cerita kayak gini. Jadi cuma talk show aja sih. Kalau sempat dibilangnya jadi narasumber gitu ya nggak tahu lah gimana. Sempat saya tolak juga karena kan disuruh jadi narasumber. ya Ustaz, makanya ya tergantung kemauan pemateri lah Ustaz kami Ustaz. Hmm. Mau talk show gitu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Mungkin ya di sini terakhir lah Ustaz. Mungkin bisa Ustaz mempromosikan eh, media sosial Ustaz atau brand Ustaz terkait dengan Al-Quran, apakah YouTube, Instagram. Dan kalau kami ingin bertanya-tanya lagi Ustaz kepada Ustaz mungkin bisa disampaikan di mana Ustaz? Boleh nanti disampaikan sama si Rehan aja, nanti dikirim ke WA atau Instagram. Ya, semua Raihan ya. Ya, ya. Disampaikan semua Raihan. Ya, oke, mungkin sudah berakhir ya. Acara kita sudah jam 3 lewat 9. Sudah melebihi batas waktu. Jadi mungkin masuklah kita ke rangkaian agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Mungkin bisa langsung dibacakan oleh Ustaz terkait dengan pembacaan doa ini. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dengan berakhirnya doa ya, berakhirlah acara kita. Dan kita sempurnakan lagi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan disertai dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an wa la ilaha bihamdika illa anta. Ya, seperti rangkaian susunan acara yang sudah dibacakan Raihan tadi, terakhir kita ada sesi dokumentasi bersama Ustadz ya. Sesi dokumentasi. Silakan kepada seluruh partisipan untuk membuka kameranya ya. Membuka kameranya semuanya ya. Masih sedikit yang buka kamera. Yang lain yuk, buka dulu kameranya. Bagaimana? Ya. Oke. Sudah sebagian, masih banyak juga yang belum nih. Buka dulu kameranya. Ini rangkainya bersama Al Ustadz bisa dokumentasi seperti ini. Slide pertama masih sedikit yang buka kamera nih. Yuk dibuka dulu kameranya. Tadi ada Adi Zulkifli, Wang Manalu, Wahyu Al-Fatih, Syifa Khairunisa, Irda Hayani, yuk dibuka dulu. Rafki Karina, Ramedia Agus Ria, Abni Ramadhani. Ya, oke. Emalia Syafitri, Maulida,
Oke, mungkin malu-malu ya atau ada kendala, mungkin langsung diapakan saja, didokumentasikan ya. 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Sambung ke slide berikutnya, slide kedua. Kedua. 2, 3. Ya, oke, sudah ya. Sudah ya, teman-teman. Jadi mungkin sudah berakhir semua rangkaian agenda kita. Syukur kasih kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya. Luar biasa, Masya Allah, apa yang disampaikan. Kemudian adalah suara-suara yang kita dengar tadi dari Al-Ustadz adalah suara-suara yang suara yang biasa kita dengar ketika ya melihat di YouTube gitu. Suara ngaji Al-Ustadz ya. Kemudian tips dan trik tadi jangan lupa, ada beberapa yang disampaikan. Kalau bisa dicatat. Dan insya Allah nanti, ini kan direkam kan, di recording. Insya Allah nanti akan di-share juga di YouTube Istana Quran. Bisa teman-teman lihat, atau bisa di-share ke teman-teman yang belum sempat melihat ini ya, bergabung. Jadi syukur kasih lah. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Afwan ya, maaf jika ada yang salah, kurang persiapan, kemudian kurang dalam hal-hal lainnya juga ya, penyambutan. Mungkin kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Sekianlah yang bisa disampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kasih Ustaz. Jazakallah khairan jaza.